Channel Farmasi Unika Jaya. Dan pada video ini kami akan menjelaskan mengenai bahan kimia obat pada jamu. Saudara, sebelum kita masuk dalam materi, yuk diisi dulu pretestnya. Jadi apa sih obat tradisional itu? Obat tradisional merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Lalu golongan obat tradisional apa aja yang tersedia? Boleh next. Tradisional digolongkan menjadi 3, yaitu jamu, obat herbal terstandar atau yang dikenal sebagai OHT, dan fitofarmaka. Jamu merupakan sediaan obat bahan alam yang status keamanan dan khasiatnya telah dibuktikan secara turun-temurun. Obat herbal terstandar atau yang dikenal sebagai OHT merupakan sediaan bahan yang telah distandarisasi bahan baku yang digunakan dalam produk jadi, maka harus memenuhi persyaratan aman dan mutu sesuai dengan persyaratan yang berlaku, serta klaim khasiat yang dibuktikan secara ilmiah atau diuji menggunakan hewan coba. Selanjutnya ada sediaan fitofarmaka. Fitofarmaka merupakan sediaan obat bahan alam yang telah distandarisasi yang status keamanan dan khasiatnya telah dibuktikan secara ilmiah melalui uji klinis atau uji pada manusia. Dari 3 golongan obat tradisional yang telah dijelaskan, selanjutnya akan difokuskan terhadap jamu. Pasaran, jamu dijualkan dalam berbagai macam bentuk, seperti serbuk, seduhan, pil, dan cairan. Orang-orang menyukai jamu karena manfaatnya, seperti memelihara kesehatan ataupun menambah nafsu makan. Jamu yang sering kali ditawarkan seperti kunyit asam, jahe manis, temulawak, dan beras kencur. Jamu sendiri memiliki peraturan untuk menjamin kualitasnya, yaitu diatur dalam Peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2019 tentang persyaratan mutu obat tradisional. Persyaratan ini dibuat untuk bahan baku dan produk jadi dari sediaan obat tradisional. Adapun persyaratan dan keamanan mutu bahan baku terdapat pada pasal 4 ayat 1 sampai 2. Pada pasal 4 ayat 1 berisi bahwa syarat keamanan dan mutu bahan baku tercantum dalam Farmakope Herbal Indonesia atau Materia Medica Indonesia. Namun, apabila belum tercantum, dapat mengacu pada farmakope negara lain, referensi ilmiah yang diakui, dan atau data ilmiah yang sahih, berdasarkan pasal 4 ayat 2. Selanjutnya, terdapat persyaratan dan keamanan mutu produk jadi diatur dalam pasal 5 dan 8. lalu setelah mempelajari pasal-pasal, kita akan memasuki pembahasan yang cukup menarik, yaitu mengenai bahan kimia obat atau BKO. Bahan kimia obat adalah senyawa sintesis atau produk kimia yang berasal dari bahan alam yang umumnya digunakan pada pengobatan modern. Contoh BKO terdapat pada tabel berikut. Apabila jamu beserta BKO dikonsumsi secara berlebihan, dapat menimbulkan risiko yang membahayakan kesehatan tubuh. Efek samping yang terjadi bisa tergolong ringan maupun berat, dan biasanya timbul setelah penggunaan jangka panjang. Contohnya adalah sebagai berikut. BKO yang ditambahkan ke dalam obat tradisional umumnya dimaksudkan untuk menghilangkan gejala sakit dengan segera, seperti pada Begalino. Secara farmakologis menekan rangsang makan pada susunan saraf pusat, seperti obat pelangsing, ataupun meningkatkan aliran darah ke corpus cavernosum dengan segera, seperti pada obat-obatan meningkat stamina pria. Umumnya, BKO yang digunakan adalah obat keras, yang sebagian besar menimbulkan efek samping ringan sampai berat seperti iritasi saluran pencernaan, kerusakan hati atau ginjal, gangguan penglihatan, atau gangguan ritme irama jantung. Pada efek samping ringan, gangguan atau kerusakan yang terjadi dapat bersifat sementara atau reversibel. Pada efek samping berat, bisa terjadi penggangguan atau kerusakan permanen pada jaringan atau organ sampai kematian.
Lalu, bagaimana cara untuk memastikan produk jamu yang kita minum itu aman? Yuk kita lihat penjelasan berikut. Jika menggunakan website, maka cara pertama adalah menggunakan fitur cek produk. Pengguna perlu mengetahui nomor izin edar. Pertama, ketik BPOM pada search engine, kemudian ketik nomor izin edar, dan cari. Cara kedua adalah menggunakan fitur public warning. Pengguna hanya perlu memasukkan mereknya. Langkah awalnya sama, yaitu ketik BPOM pada search engine. Kemudian cari dan klik public warning. Lalu ketik nama produk dan cari. Cara ketiga adalah menggunakan BPOM Mobile Apps, di mana kita dapat mendownload aplikasi BPOM Public Warning pada device. Langkah berikutnya adalah mengetikkan nama produk, kemudian cari. Perlu diketahui, tidak semua jamu yang dijual secara komersial memiliki kandungan BKO. Berikut merupakan beberapa tips dari BPOM untuk mengetahui apakah jamu yang kita konsumsi mengandung BKO atau tidak. Nah, setelah mendengarkan materi, jangan lupa diisi post-testnya ya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan.